Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Libanon yang menewaskan ratusan orang. Jokowi mengajak semua negara termasuk PBB merespon cepat dan mencegah lebih banyak korban jiwa. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Libanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. WNI akan dipulangkan kah Pak? WNI yang ada di Lebanon? Saya sudah telepon ke Bu Menlu, itu sudah dalam proses. Pak, soal pilkada. Agresi Israel di Libanon kian masif. Hal ini membuat sejumlah negara di Timur Tengah mulai gerah. Menteri-menteri luar negeri di negara Timur Tengah memperingatkan Israel telah mendorong perang habis-habisan di wilayah itu. Bagaimana prediksi situasi keamanan di Timur Tengah atas agresi Israel ke Libanon dan apakah negara-negara Arab akan mengambil tindakan? Kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Dina Sulaiman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Dina, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mas Yudi, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Dina sudah bergabung di dialog malam hari ini. Mbak Dina, sebenarnya situasinya seperti apa sih? Apakah ini adalah fase baru yang dilakukan Israel? Karena kita tahu sebelumnya dia melakukan bom di dalam Henry Talkie, kemudian juga menyerang jurnalis. Apakah ini adalah fase baru nih Mbak Dina? Iya, kalau fase baru iya, tapi ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang sudah terjadi sejak 8 Oktober ya. Jadi 7 Oktober itu ada operasi Badr Al-Aqsa yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan Palestina, dan kemudian di 8 Oktober itu Hizbullah di Libanon Selatan, berarti di utaranya Israel, itu juga mulai membantu pejuang Palestina dengan melakukan serangan ke Israel, dan Israel juga melakukan serangan juga ke Libanon, tapi intensitasnya tidak atau belum sedahsyat yang 3 hari terakhir ini. Benarkah ini membuat sejumlah negara di Timur Tengah mulai merasa gerah, Mbak? Sebenarnya saya pikir ini sudah berlangsung 1 tahun ya, hampir 1 tahun. 7 Oktober nanti kan sudah 1 tahun ya genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Dan kalau negara-negara Arab masih tetap diam, tidak memberikan pernyataan keras, itu sebenarnya kan akan membuat kredibilitas mereka juga dipertanyakan. Jadi memang akhir-akhir ini negara-negara Arab mulai bersikap lebih tegas lagi, mengecam Israel, meminta agar ada gencatan senjata permanen, dan ditambah lagi ya yang terakhir, beberapa hari terakhir ini Israel sudah melakukan agresi ke sebuah negara yang berdaulat, yaitu ke Libanon, sehingga ya mereka betul-betul sekarang mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas, karena juga akan merugikan mereka seandainya perang akan meluas menjadi perang regional gitu ya. Semua negara yang ada di kawasan akan mengalami kerugian bila itu terjadi, dan tentu tidak ada negara yang menginginkan itu ya. Negara-negara yang rasional pasti tidak menginginkan ada perang yang lebih luas lagi. Ini sering sekali membaca berita tentang serangan-serangan Israel adalah mereka mengklaim targetnya adalah benteng Hizbullah atau fasilitas militer yang ditempatkan di rumah-rumah warga. Kalau begini atas nama ini mereka bisa melakukan serangan kemanapun dengan alasan yang sama. Ya, itu memang disinformasi yang sengaja. Jadi informasi yang salah yang memang sengaja disebarluaskan oleh Israel untuk menjustifikasi serangan mereka. Saya pernah ke Libanon, dan memang ke Libanon Selatan juga, melihat ke perbatasan itu ya, Green Line itu, dan bertemu juga dengan UNIFIL. Itu tidak masuk akal ya bahwa semua rumah ada peluncur roketnya Hizbullah. Itu betul-betul informasi yang bohong sebenarnya gitu ya, dan juga kan tidak ada buktinya kan, mereka mengklaim apapun tidak diberikan bukti. Dan selama setahun terakhir itu Israel sudah bukan cuma sekali 2 kali ya memberikan informasi yang terbukti berbohong ya, mengenai misalnya rumah sakit yang dibom disebut itu markasnya Hamas misalnya kan, itu udah berkali-kali mereka lakukan dan terbukti salah gitu ya. Apakah ini menguji dari negara-negara Timur Tengah sehingga tidak ada tindakan apapun terhadap
kesewenang-wenangan yang dilakukan agresi Israel ini, Mbak Dina? Ya, kalau kita membahas soal kenapa sih kok negara-negara Timur Tengah dalam hal ini ya, terutama negara-negara rezim monarki Arab ya yang ada di sekitar Palestina terlihat tidak bersungguh-sungguh ya dalam membantu. Ya, kalaupun membantu ya membantu kemanusiaan gitu ya, memberikan bahan makanan, obat-obatan. Tapi itu kan juga dihalangi juga masukan gitu ya. Nah, ini kita bicara soal struktur power di Timur Tengah ya, dan itu sejarahnya itu akan mundur lagi ke pasca Perang Dunia I, bagaimana dulu negara-negara Timur Tengah dibentuk oleh kekuatan imperialis Inggris, Prancis, dan kemudian bagaimana siapa yang kemudian didudukkan di tampuk kekuasaan, itu ada inferioritas, ada kebergantungan kepada kekuatan neo-imperialis ini gitu, sehingga memang kebijakan luar negeri negara monarki Timur Tengah ini memang cenderung tidak independen ya dalam mengambil keputusannya. Tapi mengingat bahwa ini sudah setahun berlangsung, kejahatan Israel juga sedemikian terang dilihat oleh orang-orang sedunia, itu rakyat di negara-negara itu kan sudah mulai bangkit juga ya, melakukan aksi-aksi demo menuntut agar pemerintah mereka melakukan langkah yang lebih tegas. Saya berharap rezim-rezim atau pemerintahan negara-negara Arab di sekitar Palestina ini ya mendengarkan suara rakyat mereka untuk membantu saudara sesama Arab, kan ini sama-sama Arab ya, Palestina juga orang-orang Arab, untuk membantu dengan cara yang lebih berdampak lagi. Apa itu cara yang lebih berdampak lagi ya? Misalnya betul-betul menghentikan hubungan kerjasama, menghentikan suplai logistik misalnya gitu ya. Contohnya kan gini, Yaman kita tahu di selatan itu kan memblokade Laut Merah supaya logistik nggak masuk ke Israel gitu ya. Tapi ternyata malah lewat jalan darat, lewat beberapa negara Arab gitu. Logistiknya masih tetap bisa masuk gitu kan, makanan dan lain-lain bisa masuk ke Israel lewat jalan darat loh. Oh seperti itu gitu kan. Atau misalnya ketika Iran waktu bulan April yang lalu mengirim rudal dan drone ke arah Israel langsung, itu kan yang menghalangi antara lain justru negara-negara Arab yang di sana gitu ya, misalnya Jordania. Nah ini kan seharusnya kalau mereka betul-betul membela Palestina, tentu itu tidak mereka lakukan. Sebenarnya jalur distribusi untuk Israel ini bisa ditutup ya apabila negara-negara Arab ini kompak untuk sepakat menghentikan agresi yang sewenang-wenang ini ya Mbak Dina. Betul sekali, karena yang namanya perang itu kan butuh logistik ya, butuh dana, butuh logistik gitu kan. Seandainya ini dipangkas sejak awal gitu, nggak perlu ada korban yang jatuh sedemikian banyak gitu ya. Genosida bisa sejak awal sudah dihentikan, karena kalau logistik nggak ada, makanan tidak ada, tentu maksudnya tanpa harus menumpahkan banyak darah ya, Israel sudah menghentikan genosidanya di Gaza. Tapi juga bukan, kita tidak soal supply, kita nggak bisa membatasi soal negara Arab saja kan, kita juga bicara soal supply senjata dari Amerika Serikat, dari negara-negara Barat juga gitu kan. Bom yang dipakai itu bom buatannya Amerika Serikat, jet tempurnya Amerika Serikat. Kalau itu juga bisa dihentikan, negara-negara yang penyuplai senjata juga mau menghentikan suplainya, ya perang akan segera berhenti. Lantas untuk agresi ke Gaza, ke Palestina sendiri Mbak Dinia, apakah Israel masih sekeji itu hingga sekarang? Karena kita tahu bahwa warga diminta untuk mengungsi di titik sini, ternyata titik itu menjadi target serangan berikutnya sehingga tidak ada lagi tempat yang aman. Apakah Israel masih melakukan hal itu hingga hari ini juga? Iya, nah justru ini sebenarnya ya tujuan Israel, mengapa kok dia mengeskalasi serangannya ke Libanon, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dunia dari Gaza. Di Gaza itu masih terus berlanjut ya, pengeboman terhadap target-target sipil, kepada tenda, kepada shelter pengungsian, ke sekolah gitu ya, di mana sekolah itu orang-orang sedang mengungsi di dalamnya, itu masih terus berlanjut. Tapi kan perhatian dunia jadi terpecah ya sekarang, karena situasinya jadi sekarang ini yang tereskalasi ada di Libanon.
Nah ini tujuan taktis jangka pendeknya Israel tuh ini sebenarnya mengalihkan perhatian, dan kedua juga ada keinginan untuk melemahkan Hizbullah supaya Hizbullah tidak lagi terus-menerus membantu Palestina kan gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah untuk ini. Kan sekarang yang di selatan itu orang-orang terusir ya, Lebanon Selatan orang-orang terpaksa mengungsi. Nah ini oleh Israel ingin digunakan sebagai alat tawar supaya Hizbullah menghentikan serangannya ke Israel dan mengizinkan orang-orang Israel yang sekarang juga mengungsi, ya kan itu Israel Utara itu kan sudah kosong sekarang ya, permukiman itu orang-orang udah ratusan ribu udah mengungsi dan menjadi pengangguran di kota-kota lain, dan ini memberikan tekanan ekonomi yang sangat berat buat Israel hari ini. Tapi saya pikir tujuan ini tidak bisa dicapai ya, yang saya sebutkan 3 tujuan tadi tidak bisa dicapai karena kalau kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan dari Hizbullah sendiri, mereka menyatakan akan terus bertahan untuk membantu Palestina. Kita doakan bersama-sama semoga saja perdamaian dunia segera terwujud, Palestina kembali damai, dan ya situasi yang mencekam ini segera selesai, termasuk menghentikan agresi Israel yang terlalu membabi buta. Mbak Dina, terima kasih sudah berdialog bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Dina.